Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena Polda Jawa Barat mangkir, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung ditunda. Tersandung kasus narkoba lagi, anak artis Lilis Karlina kembali ditangkap polisi. Kami juga akan menyajikan laporan khusus cara strategis mengurangi pemanasan global dengan menghemat energi listrik. Meski sudah diangkut dan dibersihkan, Sungai Citarum di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat berubah menjadi lautan sampah lagi. Kondisi ini divideokan dan diunggah penyanyi Arman Maulana sehingga kembali disorot publik. Penyanyi Arman Maulana mengunggah video terkait Sungai Citarum di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang menjadi lautan sampah. Video itu pun mendapati ribuan komentar beragam dari warganet hingga sejumlah artis ternama lain. Warga turut prihatin dengan kondisi Sungai Citarum, terutama yang bermuara ke Waduk Saguling dengan kondisi tumpukan sampah beragam jenis yang mencapai ratusan ton. Mereka menyayangkan masyarakat yang tak peduli lingkungan dan kebersihan dengan membuang sampah ke sungai. Padahal dalam beberapa hari terakhir, sampah ini sudah dibersihkan gotong royong oleh pemerintah Provinsi Jabar, Pemda setempat, polisi, TNI, dan ribuan relawan. Namun ternyata sampah yang dibuang dari hulu wilayah Bandung Raya seperti kota dan Kabupaten Bandung membuat Sungai Citarum di titik ini menjadi bak sampah raksasa. Sekda Provinsi Jabar pun mengungkapkan bahwa untuk pembersihan secara total diperlukan waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Kami butuh waktu tambahan untuk tuntas itu sekitar bulan Juli ya, Ketua ya. Jadi sementara kita bikin clear dulu di sini, ya baru nanti 1,5 bulan kami pastikan radius lebihnya ya. Jadi radius 5 meter ke arah barat, 500 meter ke arah timur kita upayakan akan clear. Dan 1,5 bulan ke depannya kita akan dorong radius lebih dari itu. Perlu adanya kesadaran dari seluruh lapisan termasuk masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan menjadi hal yang terpenting. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Indonesia tergolong negara rentan pemanasan global yang dipicu emisi gas karbon. Salah satu cara mudah mengurangi dampak pemanasan global adalah menghemat energi listrik. Pemanasan global menjadi masalah lingkungan hampir semua negara. Dampak pemanasan global yang sering dirasakan adalah perubahan iklim, meningkatnya suhu bumi dengan gejala kemarau panjang hingga kekeringan. Indonesia termasuk 15 negara rentan pemanasan global yang dipicu peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida ataupun metana. Disebut rumah kaca karena gas ini seolah berfungsi layaknya kaca yang menyerap dan memantulkan radiasi matahari sehingga panasnya tersimpan di permukaan bumi. Upaya mengurangi pemanasan global bisa mulai dari diri sendiri. Salah satunya menghemat penggunaan energi listrik yang dilakukan Habib Agung, generasi muda asal Kota Depok. Siswa sekolah menengah kejuruan ini sejak lama diajarkan penghematan energi listrik. Habib Agung berupaya menerapkan hidup hemat listrik setiap pagi hingga malam hari. Cara paling mudah, matikan atau cabut peralatan listrik jika tidak dipakai. Selain mengurangi emisi karbon dioksida pemicu pemanasan global dengan hemat penggunaan listrik, Habib Agung juga membantu menghemat biaya tagihan listrik orang tuanya. Saya sudah menerapkannya setiap hari karena dengan kita berhemat energi listrik, kita bisa mengurangi pemanasan global dan juga kita mengurangi tagihan listrik kepada orang tua kita. Kebiasaan penghematan listrik ikut diterapkan Desmi Pancarani, gadis milenial dari Depok.
Karyawati swasta umur 33 tahun ini membiasakan diri menghemat energi listrik sehari-hari di rumah dan kantor. Sejak di bangku sekolah, Desmi memahami gaya hidup hemat listrik membantu pelestarian lingkungan. Desmi turut memakai peralatan listrik dengan label tanda hemat energi alias LTHE dan berlogo SKEM atau Standar Kinerja Energi Minimum yang dianjurkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi listrik yang dikeluarkan. Penting banget untuk menjaga lingkungan, untuk penghematan energi. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, terus dari kegiatan sehari-hari kita. Misalnya kalau mau keluar rumah, kita matiin dulu alat-alat elektronik, lampu, dan sebagainya. Terus kalau misalnya kita mau beli barang-barang elektronik, juga kita bisa pilih yang ada logo hemat energinya. Karena itu lebih baik untuk penghematan energi kita. Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar batu bara. Semakin banyak energi listrik dikeluarkan, maka semakin besar pembakaran batu bara sehingga membahayakan lingkungan karena emisi karbon dioksida meningkat. Dengan menghemat energi listrik, generasi milenial tidak hanya menghemat biaya, tapi juga bisa mengurangi emisi gas karbon yang menimbulkan pemanasan global. Marilah kita menjaga lingkungan dengan menggunakan peralatan elektronik berbahan dasar listrik secara hemat. Dan jangan lupa, matikan atau cabut peralatan elektronik Anda jika sudah tidak dipakai. Berdasarkan data lembaga non-profit internasional CLESP dalam publikasi Net Zero Hero tahun 2023, perlengkapan listrik rumah tangga sebagai penyumbang tertinggi emisi karbon dioksida mencapai 39%. Guna meningkatkan kualitas peralatan elektronik hemat energi sekaligus mengurangi emisi gas karbon, pemerintah menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum atau SKEM dan label Tanda Hemat Energi atau LTHE. Sejak tahun 2021, pemerintah mewajibkan 7 peralatan elektronik dicantumkan SKEM dan LTHE melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Ketujuh peralatan elektronik itu adalah pendingin ruangan atau air conditioner, penanak nasi, kipas angin, kulkas, lampu LED, televisi, serta showcase atau lemari pendingin minuman. Hingga tahun 2030, pemerintah menargetkan penerapan SKEM dan LTHE pada 11 peralatan elektronik. Sepanjang tahun 2023, penerapan SKEM dan LTHE pada 3 peralatan elektronik meliputi pendingin ruangan, penanak nasi, dan kulkas, menghemat energi listrik lebih dari 2 terawatt hours atau setara 2000 gigawatt hours dengan pengurangan biaya hampir 3 triliun rupiah serta penurunan emisi karbon dioksida 2,18 juta ton. Namun, jika belum diterapkan SKEM dan LTHE pada ketiga peralatan serupa, justru memboroskan energi listrik lebih dari 600.000 gigawatt hours. Selain hemat energi dan mengurangi emisi gas karbon, penerapan SKEM dan LTHE berperan pula melindungi konsumen dari produk tidak bermutu. Barang elektronik tercantum SKEM dan LTHE dipastikan lolos uji laboratorium. Tingkatan hemat energi sesuai bintang 1 hingga 5. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Jadi kalau dia tidak mempunyai label ataupun SKEM tadi, dia tidak boleh beredar di wilayah Indonesia. Ini hal yang paling efektif ya, yang diterapkan untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Karena kalau kita lihat di kegiatan efisiensi sendiri, SKEM dan label ini menempati posisi pertama. Tidak hanya bermanfaat melestarikan lingkungan, penerapan SKEM dan LTHE pada barang elektronik berpotensi mengurangi beban pengeluaran rumah tangga karena tagihan listrik jadi lebih murah. Kalau misalkan mereka mau beli peralatan ke pasar, ke toko atau kemanapun, lihat bintangnya aja. Semakin banyak bintangnya, semakin hemat begitu. Dan persepsi yang ingin kita tunjukkan lagi adalah efisiensi energi ini atau penghematan ini itu tuh berdampak langsung ke tagihan listrik mereka. Dan tagihan listrik itu hal yang sangat dekat dan sangat penting bagi orang-orang kan. Berarti kalau kita pakai AC atau kulkas atau kipas angin yang lebih hemat, berarti tagihan listrik di bulan itu juga akan menjadi lebih sedikit. Begitu, Mas. Diperlukan peran aktif semua pihak maupun kesadaran diri sendiri membiasakan gaya hidup hemat energi.
Ayo sebagai penerus masa depan, generasi muda sebaiknya menjadi pelopor penghematan energi yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan. Jadilah konsumen yang cerdas serta cermat memilih. Ramadan Wibisono dan Adam Fariski melaporkan dari Kota Depok.